Oke, jadi situasinya begini. Pernikahan udah sah secara agama, tapi ternyata nggak diakui sama negara. Terus sekarang mau pisah. Gimana caranya? Nah, pertanyaan ini kelihatannya rumit dan bikin bingung ya. Tapi tenang aja, ada kok jawabannya. Hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya bercerai dari pernikahan yang nggak tercatat atau yang biasa kita sebut nikah siri. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Penuh kekhawatiran, penuh kecemasan. Tapi, kalau Anda ada di posisi ini, Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, selalu ada jalan keluarnya. Yuk kita pecahkan masalah ini bareng-bareng. Inilah inti masalahnya. Status pernikahan Anda itu kayak menggantung, terjebak dalam limbo hukum. Di satu sisi, pernikahan itu dianggap ada dan sah, tapi di sisi lain, seolah-olah nggak pernah terjadi sama sekali di mata hukum negara. Jadi, biar jelas dulu ya, apa sih pernikahan tidak tercatat itu? Ini adalah pernikahan yang secara agama, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua. Ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, semuanya lengkap. Sah. Tapi bedanya cuma satu, pernikahan itu nggak pernah didaftarkan ke kantor urusan agama atau KUA. Nah, ini dia nih sumber masalahnya. Kalau menurut agama, pernikahannya itu sah, ada ikatannya. Tapi, kalau menurut negara, pernikahan itu dianggap nggak ada. Kenapa? Ya karena nggak ada catatannya. Jadi di mata hukum seolah-olah pernikahan itu ya nggak pernah terjadi. Dan dari sinilah semua kerumitan hukum lainnya itu muncul. Sebelum kita ngomongin solusinya, penting juga nih buat tahu, kenapa sih kok banyak orang yang pernikahannya nggak tercatat? Ini nggak selalu karena disengaja loh, seringkali karena kondisi atau keadaan tertentu. Alasannya macam-macam. Ada yang karena memang kurang paham soal aturan hukum, ada yang khawatir biayanya mahal, atau mungkin karena tinggal di daerah yang jauh banget dari KUA. Ada juga yang punya keyakinan kalau sah secara agama itu udah cukup. Dan ya, ada juga kasus di mana ini jadi cara untuk menghindari proses izin poligami yang memang cukup rumit. Konsekuensinya ini serius banget. Karena pernikahannya dianggap gak ada, maka istri gak punya hak hukum buat nuntut apapun. Misalnya nih, nafkah selama masa idah, atau pembagian harta gono gini. Yang lebih penting lagi, status hukum anak jadi lemah. Anak cuma punya hubungan hukum sama ibunya, jadi hak-hak anak terhadap ayahnya seperti warisan, jadi nggak terlindungi. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusi. Dan kabar baiknya, sistem hukum kita sebenarnya udah punya mekanisme khusus buat menyelesaikan dilema yang kayak gini. Maksudnya gimana? Jadi Anda nggak perlu repot-repot ngurus dua kasus yang terpisah dan makan waktu lama. Pengadilan agama itu memungkinkan Anda mengajukan dua permohonan sekaligus yang akan diproses dalam satu rangkaian persidangan. Jauh lebih efisien. Dan ini bukan cuma sekedar kebijakan pengadilan loh, ada dasar hukumnya yang kuat. Ini tercantum di kompilasi hukum Islam. Aturan ini secara jelas bilang kalau pengesahan nikah atau isbat nikah itu bisa diajukan barengan sama gugatan cerai. Jadi, ini prosedur yang resmi dan sah. Nah, langkah pertama dari solusinya itu namanya isbat nikah. Anggap aja isbat nikah ini adalah cara untuk memunculkan pernikahan Anda di mata hukum. Dari yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan dan diakui negara. Tujuannya cuma satu, supaya pernikahan Anda punya status hukum yang jelas. Jadi logikanya tuh sebenarnya simpel banget. Lewat gugatan gabungan ini kita tuh kayak bilang ke hakim, Pak Hakim, pertama tolong sahkan dulu ya pernikahan saya ini secara hukum. Akui kalau pernikahan ini memang pernah ada. Nah, begitu pengadilan bilang, oke, sah. Di saat yang bersamaan kita langsung lanjut. Baik, karena sekarang sudah sah, tolong sekalian ceraikan kami secara hukum juga. Satu paket, beres. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih langkah-langkahnya? Apa aja yang harus disiapin? Yuk kita bedah satu persatu. Prosesnya bisa kita rangkum jadi 3 langkah besar. Pertama, kumpulin semua dokumen yang dibutuhin. Kedua, daftarkan gugatan gabungan ke pengadilan agama. Dan ketiga, ya, ikuti proses persidangannya sampai selesai. Kelihatannya simpel kan? Oke, sekarang dokumennya apa aja yang perlu disiapin? Yuk, kita cek bareng-bareng. Pertama, KTP suami istri, terus kartu keluarga. Kalau punya anak, jangan lupa akte kelahirannya. Nah, ini yang penting banget. Anda perlu minta surat keterangan dari KUA setempat yang isinya menyatakan kalau pernikahan Anda memang belum terdaftar di sana. Terus, kumpulin juga bukti-bukti lain kayak foto nikah. Dan yang paling krusial, siapkan 2 orang saksi yang tahu tentang pernikahan Anda. Ini bakal jadi kunci buat memperkuat gugatan Anda. Ini juga informasi yang nggak kalah penting. Gimana kalau ada kendala biaya? Tenang,
Negara itu menyediakan fasilitas yang namanya perkara prodeo alias gratis. Caranya, Anda tinggal minta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kantor desa atau kelurahan. Jadi, jangan khawatir. Keadilan itu hak semua orang, apapun kondisi ekonominya. Kita udah bahas masalahnya, udah bahas juga solusinya. Sekarang saya mau menekankan lagi, kenapa sih ngambil langkah hukum ini tuh penting banget? Ini dia alasan utamanya. Tanpa ada surat cerai resmi dari pengadilan, nggak ada dasar hukum yang bisa dipakai untuk menuntut hak-hak penting, terutama perlindungan buat masa depan anak. Soal nafkah anak, soal warisan, semuanya itu bergantung pada selembar surat cerai yang sah dari pengadilan. Dan bukan cuma itu, ini juga soal status hukum Anda pribadi. Kalau nggak ada perceraian yang sah, secara hukum Anda itu statusnya masih terikat loh. Ini bisa jadi masalah besar nanti, misalnya kalau Anda mau menikah lagi secara resmi, atau pas lagi ngurus dokumen-dokumen penting lainnya. Jadi, ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Punya kepastian hukum, punya status yang jelas dan terlindungi itu bukan barang mewah loh. Itu adalah hak kita semua. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda melindungi hak Anda sendiri?